Ya, masyarakat yang menggunakan BBM bersubsidi Pertalite dan juga solar ini mulai 1 Juli harus mendaftar terlebih dulu di aplikasi My Pertamina. Namun pertanyaannya, bagaimana sebenarnya klasifikasi masyarakat yang berhak menerima BBM subsidi? Berikut diskusi bersama Reza Ramadansyah. Masih pada pakai BBM jenis Pertalite dan juga solar subsidi. Siap-siap, nanti beli BBM harus daftar dulu di aplikasi Pertamina. Tapi tidak semua yang daftar akan disetujui untuk membeli BBM. Nah, ini adalah kebijakan baru Pertamina yang akhirnya ramai dibicarakan. Katanya sih supaya tidak salah sasaran penggunanya. Benarkah demikian? Kita diskusi, tapi sebelumnya jangan lupa subscribe akun YouTube Liputan 6 SCTV. Mulai 1 Juli akan dilakukan uji coba pembelian BBM Pertalite dan juga solar subsidi. Harus daftar dulu di aplikasi Pertamina My Pertamina. Nah, untuk tahap pertama ini baru akan dilakukan di 11 kabupaten kota 5 provinsi Sumatera Barat, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Utara. Tapi nanti untuk pengguna yang udah daftar nggak secara langsung bisa membeli BBM Pertalite dan juga solar subsidi. Akan diverifikasi dulu apakah kita berhak atau tidak untuk membeli BBM Pertalite dan juga solar subsidi. Alasannya agar tepat sasaran. Saat ini masih terjadi di lapangan adanya konsumen yang tidak berhak mengkonsumsi Pertalite dan solar, dan jika kita tidak atur, besar potensinya kuota yang telah ditetapkan selama 1 tahun tidak akan cukup. Untuk memastikan mekanisme penyaluran makin tepat sasaran, maka Pertamina Patraniaga akan melakukan uji coba penyaluran Pertalite dan solar bagi pengguna yang berhak yang sudah terdaftar di web My Pertamina. Sampai sekarang belum ada rilis yang disampaikan ke publik terkait klasifikasi dan juga kriteria siapa saja yang berhak untuk bisa membeli BBM Pertalite dan juga solar subsidi, terutama Pertalite yang sampai saat ini masih banyak digunakan untuk kendaraan pribadi. Tapi ini ada juga netizen yang bertanya masalah kriteria di medsosnya My Pertamina. Pertanyaannya dijawab bahwa uji coba tahap pertama hanya berlaku untuk kendaraan roda 4. Tapi dilansir dari Merdeka.com, anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman menjelaskan bahwa kriteria kendaraan roda 4 atau lebih yang dilarang mengonsumsi BBM subsidi jenis Pertalite adalah kendaraan 2000 cc ke atas. Sementara untuk sepeda motor yang di atas 250 cc. Kebijakan ini pun menuai beragam respon masyarakat. Sebetulnya sih menurut saya sangat belum pas lah untuk sekarang karena kurang setuju, karena mungkin nanti akan khususnya di Jakarta ini akan berdampak pada antrian yang panjang, terus kita nggak bisa nguber waktu juga, intinya seperti itu. Belum kan fasilitas jaringannya juga harus memang mesti update juga kan gitu. Kalau misalkan pakai barcode itu ya emang agak ribet sih, kan biasanya kan langsung aja bayar gitu ke tukangnya. Iya, tapi kalau emang untuk kebaikan lebih tepat subsidi ya mungkin bisa lebih tepat subsidi itu. Iya, cuma agak lebih ribet. Susah sih Kak kalau kayak gitu, maksudnya kasihan rakyat kecilnya yang nggak ngerti, yang orang-orang tua gaptek gimana sih nggak bisa beli Pertalite dong, harus pertama. Sedangkan pertama harganya mahal bener. Secara garis besar pendaftaran dilakukan dengan menggunakan aplikasi My Pertamina. Pertama, lengkapi dokumen yang dibutuhkan seperti KTP, STNK, hingga foto kendaraan serta dokumen lainnya. Akses subsidi-tepat.mypertamina.id, daftar dan tunggu verifikasi maksimal 7 hari. Jika kita terkonfirmasi, maka kita akan mendapat kode QR yang bisa digunakan untuk membeli BBM subsidi. Tapi sudah tepatkah kebijakan ini diberlakukan? Ya, memang pembatasan subsidi ini kan tujuannya untuk mengerem alokasi atau pelebaran dari subsidi energi yang diperkirakan bisa mencapai 500 triliun lebih dana kompensasi maupun subsidi untuk BBM dan tarif listrik. Nah, tetapi konteksnya saat ini kan masyarakat baru pulih dari pandemi. Ya, sekarang itu tingkat kebocoran yang cukup tinggi ada di jenis solar, karena bocor untuk alat berat dari perusahaan.
kemudian juga ke industri yang memang dia seharusnya tidak membeli BBM yang subsidi. Nah, kebocoran-kebocoran ini kalau bisa dihentikan, bisa ditutup, itu sudah ada penghematan subsidi yang luar biasa besar. Sementara untuk yang kendaraan pribadi, karena masih butuh waktu dan persiapan untuk melakukan sinkronisasi pendataan, kemungkinan besar yang bisa dilakukan adalah menambah alokasinya, khususnya untuk yang Pertalite. Sampai ada verifikasi yang bisa bertanggungjawabkan, transparan, bahwa rumah tangga A, rumah tangga B ini berhak mendapatkan subsidi, yang lainnya masuk dalam kategori menengah ke atas yang tidak perlu membeli Pertalite. Yang namanya subsidi tentunya harus tepat sasaran, apalagi BBM. Nah, tapi harus jelas juga aturannya, kriterianya, dan yang paling penting adalah pengawasannya. Nah, gimana menurut kamu? Kita lanjut diskusinya di kolom komentar. Saya Reza, kita ketemu di diskusi selanjutnya.